Shalom, sukacita yang luar biasa kita boleh ada di mana inilah program baru kami, yaitu program Be Different, kami berbeda ya. Dan program ini adalah program yang dimana kami mau berbagi kesaksian dari orang-orang yang dulu hidupnya penuh dengan lembah kekelaman, penuh mengalami masa-masa yang kelam, dan dimana mereka bisa berubah, yang bisa menata kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dan bersama saya Samuel Ladi, dan ini rekan saya Yohan Ladi, di mana kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Mungkin kita bisa lihat ini ada Bro Michael Karundeng yang boleh bersama kami di tempat ini. Dan sebelum kami akan lebih lanjut, mungkin kami akan mendengarkan latar belakang dari brother ini. Mungkin dia ini kan ada kata-kata bilang kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Okay. Jadi supaya biar torang sayang terus, jadi torang harus kenal dulu, tahu identitas dan latar belakang dari brother Michael. Jadi maksudnya awalnya itu tinggal di mana? Saya tinggal di Minahasa. Di Minahasa. Lebih tepatnya di Winangun Atas. Kalau masalah kehidupan sehari-hari, ya mungkin kita pernah dengar kesaksian di mana latar belakang brother dulu pernah mengalami latar belakang ya orang bisa bilang latar belakang yang tidak seperti manusia normal lah. Maksudnya latar belakang yang mungkin dari keluarga broken atau pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang broken. Dan saya percaya ini kan bisa bagi untuk orang-orang, untuk rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang di luar sana yang mungkin sampai hari ini mereka masih berkecimpung dalam dunia yang seperti dunia yang hitam. Jadi maksudnya awal tinggal memang di Winangun. Lahirnya emang sudah di situ. Lahir memang di Winangun Atas. Maksudnya untuk latar orang tua, apakah orang tua ada kerja atau apa? Untuk saat ini orang tua itu udah pisah. Jadi awal mula saya dilahirkan itu di Winangun Atas, Minahasa, dan saya lahir di keluarga yang boleh dibilang miskin lah, karena kami tinggal di kebun. Dari situ awal mula cerita-cerita yang tidak mengenakan dari kehidupan pribadi saya. Kalau orang tua cerai itu umur berapa? Orang tua pisah itu mungkin saya sekitar umur 11 tahun atau 12 tahun. Masih SMP Kang? Belum. Baru mau masuk? SD ya Kang? SD kelas. Soalnya saya sudah nggak selesai sekolah kelas 6, jadi mungkin sekitar umur 11 tahun. Berarti kalau masa Brother Michael dari masa anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu berarti tidak merasakan kasih sayang orang tua yang sepenuhnya? Atau? Iya, untuk merasa kasih sayang orang tua sepenuhnya yang saya rasakan sih di masa-masa itu nggak normal lah, seperti anak-anak yang zaman sekarang lah. Karena di saat-saat itu saya merasakan bagaimana bisa dibilang kekejaman orang tua lah. Karena orang tua sering memukul saya sampai saya beberapa kali itu masih kecil lari kabur dari rumah. Lari dari rumah? Iya. Lari dari rumah tinggal di? Itu lari dari rumah, pokoknya lari dari rumah aja, tinggalnya di jalan. Nggak ada arah tujuan. Nggak ada arah tujuan. Iya. Itu dari umur berapa kejadian? Umur sekitar 9 tahun. Jadi dari 9 tahun itu SD. Iya. SD. Iya. Jadi dari 9 tahun sudah kenal hal-hal dunia luar. Iya. Mungkin dari sekitar 7-8 tahun itu udah mulai kerja. Tapi waktu umur 9 tahun itu orang tua masih belum pisah. Belum, tapi udah sering berantem. Baku marah orang Manado. Iya, orang Manado bilang baku marah. Iya. Kalau baku marah, maksudnya cuma baku marah biasa
Atau sampai main tangan atau apa? Itu main tangan terus. Setahu saya sering melihat bapak saya itu sering mukul mama saya. Jadi Di depan mata. iya, di depan mata. Jadi dalam hal ini brother umur 9 tahun masih dibilang masih anak-anak, Iya. tapi sudah disuguhkan dengan konsumsi yang seperti itu. Iya. Maksudnya pemandangan Pandangan yang sebenarnya yang belum bisa nyedak layak dah maksudnya. Iya. Anak kecil yang mau tonton kan, karena itu kan bisa berpengaruh di anak punya psikologi dah iya. ke depan kan. Jadi itu setiap hari begitu. Enggak Maksudnya yang brother alami itu di dalam rumah memang suasananya seperti itu. Iya. Iya, emang suasananya seperti itu. Apalagi kalau hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu pasti itu kalau orang Manado kan hari Sabtu orang terima gaji orang bilang. Iya. Nah, Pasti itu mabuk. Nah, Bapak saya mabuk, mama itu suka main judi. Nah, ketemulah. Ketika nggak ada doi, berkelahi lagi. Jadi setiap papa kerja Serabutan, naik kelapa, apa saja yang boleh Ya, mau dibikin iya. kerja kerja. dikerjakan. Nah. Jadi dalam waktu umur 9 tahun lihat hal-hal seperti itu. Jadi waktu umur 9 tahun itu di pandangan brother Michael itu bagaimana sosok seorang ayah yang brother tahu, maksudnya seorang bapak itu atau seorang ayah itu bagaimana itu? Atau apakah mungkin beberapa penilaian begini dan kita punya papa, atau memang begini dan ayah berarti, atau memang waktu itu waktu masih anak-anak kan orang belum bisa terpikirkan untuk seperti apa orang ke bapak tapi yang setahu saya bapak saya itu jahat. Cuma tahu begitu bapak ya. Tahu itu jahat. Tapi dari kecil. Iya. cuman maksudnya pernah nggak lihat orang punya anak-anak orang yang dia punya papa urus antar urus bagus, rumah tangga yang bagus, normal, pernah nggak ada rasa cemburu nggak? Itu rasa cemburu itu sampai saat dimana saya sebelum bertobat itu sampai besar itu saya rasa cemburu ketika melihat anak-anak itu dirawat orang tua, terus anak-anak itu membangkang kepada orang tua. Karena saya merasa cemburu gimana? Saya alami mau minta uang saja sama orang tua lu nggak punya, nggak tahu di mana juga mereka kan. Jadi rasa cemburu itu ada. Iya. Pasti itu rasa cemburu itu ada. Apalagi melihat anak-anak yang zaman sekarang ya sudah dikasih orang tua tapi mereka membangkang juga ke orang tua. Sering suka marah-marah ke orang tua. Sedangkan zamannya kita itu kita nggak bisa marah orang tua yang marah kita. Kalau sekarangnya kebalikan. Anak-anak yang marah orang tua. Ada dendam enggak maksudnya waktu itu? Ya, otomatis saya dendam sama orang tua. Jadi masih kecil itu saya pernah mengucapkan kata-kata saya tidak akan pernah menikah. Karena saya nggak mau ketika saya menikah jadi seperti keluarga saya. Jadi amburadul. Jadi pernah berjanji nggak akan pernah menikah. Karena takut ntar punya anak terus jadi seperti saya. Jadi di dalam kondisi seperti ini, maksudnya anak di bawah umur 9 tahun, di keluarga yang broken, ya papa mabuk-mabuk, mama main judi, pas baku dapat bakalae, toh. Dan kalau suasana tempat tinggal itu tinggal dengan tetangga yang seperti apa? Maksudnya apakah memang di situ kompleks yang memang kompleks judi atau kompleks orang mabuk atau bagaimana waktu itu? Karena kita tinggal di kebun, jadi nggak ada tetangga. Oh di kebun. Jadi tiap hari bakuliah dengan orang itu. Iya. Kuliah begitu. Jadi cuman pasti ada tamu ya, cuman teman-teman yang dari kebun ataupun mau ke kebun. Jadi cuma dari kebun atau mau ke kebun? Iya. Selama berapa tahun itu orang tua
maksudnya hidup begitu pas cerai itu selama berapa tahun itu dari rentan waktu dari SD dari semenjak saya sekolah sampai mungkin orang tua sekitar orang tua cerai umur berapa? Dari mungkin sekitar 10 tahun 10 atau 11 tahun. Berarti Lupa. pas kelas 6 kan? Iya, pokoknya kelas enggak 6, selesai SD. kelas 6 SD. Apa yang membuat sampai orang tua cerai? Karena tidak cocok mungkin. Nah, itulah sampai sekarang saya masih belum bisa bertanya kepada orang tua kenapa sampai saat itu mereka bisa berpisah. Tapi setahu saya karena mereka tidak ada rasa kecocokan pada waktu mereka mungkin sudah berkeluarga itu, tidak ada rasa cocok karena ekonomi. Iya. Karena ekonomi, karena kita bapak mabuk-mabuk, main judi. Jadi kerjaan nggak tetap. Berarti kalau SD itu sampai lulus? Nggak Sampai lulus. Iya. Selesai itu berhenti sekolah, Kang. Berhenti Iya, sekolah. berhenti sekolah. Habis berhenti sekolah kerja apa? Maksudnya untuk mencukupi kebutuhan. Kebutuhan. Di Iya. situ karena kita dekat dengan terminal Karumbasan waktu itu. Jadi tapi di kampung kita itu terkenal dengan cetak batako. Iya. Nah, jadi waktu pas sudah mulai hidup sendiri itu terang bisa cetak batako, bisa turun ke pasar, angkut-angkut itu emak-emak punya tas-tas itu antar ke angkut. Kalau di Manado mikro. Iya. Mikro atau zaman dulu masih stereo 10. Iya. Jadi angka dari pasar bawah orang kasih 100, 200, 50. Tiap hari. Itu tiap hari. Baru angka batako, iku oto, bakenek. Termasuk mandiri. Berarti itu dulu zaman dulu itu DP nama apa? Kalau misalkan dia di pelabuhan, dorang kasih nama bagasi. Nah, kalau zaman dulu itu Apa ya? oh, Ini tahu nih. Pokoknya waktu itu orang yang penting, kerja aja. Yang penting kerja. Yang penting Kang. ada menghasilkan uang. Tinggal dengan mama atau papa? Itu saya tinggal dengan tante, dengan kakaknya orang tua, dengan bapak punya kakak, jadi tante saya. Oh, ya, enggak tinggal dengan orang tua dong. Enggak tinggal dengan Orang tua pisah kan otomatis ditinggal. iya betul. Rumah yang waktu rumah di Kebong itu siapa yang tinggal? Itu karena waktu itu orang tua perempuan yang duluan kabur, jadi kita udah takut kalau tinggal sama orang tua laki-laki. Karena sempat saya dipukulin itu luar biasa waktu orang tua perempuan udah nggak ada. Saya pernah diikat tangan di belakang itu, terus dicambuk keliling kampung. Tangan di belakang, cambuk keliling kampung. Iya, baru pernah juga dulu karena masih kompor minyak tanah dengan masih kayu api, pernah batang cengkeh itu hancur di badan saya. Batang cingke. Ngeri ya. Pokoknya kalau orang Manado bilang merah biru, Iya. merah biru hijau. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun diperlakukan begitu. Iya. Jadi selama itu kerja. Selama orang tua pisah tinggal di rumah mama adik tuh, Iya. di rumah keluarga. Keluarga. Itu kerja seperti itu, kerja Iya, begitu. kerja. So mengenal rokok, minum. Sudah. Mabuk dari SD. Semulai rokok, semulai minuman keras. Sama abu dari SD. Iya, so Karena kita saat itu kan sudah bergaul mulai mungkin dengan lepas anak. Jo, biar lebih Oh iya. lebih nyaman Lebih gitu kan. nyaman juga. Cerita Kang. Tapi Iya. swab tuh semua Sudah. Oh aman. Oh ya, terus. Nah, jadi awal dari situ mulai timbul rasa penasaran. Jadi ketika kita nggak ada uang rokok, teman ngajak, yuk kita
pancuri warung itu. Iyo, mari jotomu pancuri. Oh. Jadi hal biasa Bapak pancuri. Jadi hal biasa itu Pak pancuri. Tidak ada rasa takut. Nggak ada. Orang masuk toko, masuk warung, habis bersih. Lebih dulu ambil rokok. Baru DP barang-barang lain, pasti nanti teringat, oh, orang kan mau makan, ambil DP snack-snack. Karena orang masih anak-anak, begitu. Mari DP tujuan utama rokok. Memang itu kejadian biasa begitu. Pak orang waktu lalu di rumah, pas ada orang masuk Bapak pancuri, orang cari rokok. Padahal ada rokok, gelas-gelas apa, yang itu, yang dos-dos gelas. Orang buka-buka, orang kira dos rokok itu gelas-gelas. Dia tidak ambil, pernah ada beras di situ. Dia tidak ambil beras, tidak ambil itu. Tujuan Berarti utama. tujuan itu memang mencuri cuma karena rokok. Iya, karena rokok. Baru karena ada lihat uang, ya ambil juga snack-snack. Tapi tujuan utama rokok. Nanti pas mencuri kita kumpul di mana rokok. Itu ada DP geng-geng atau Ada. ada yang dia punya ketua begitu? Enggak, kita hanya berteman saja. Cuma Semua geng-geng. ketua. Iya. Jadi baku panggil dong bilang. Aduh. Jadi Bang Michael ini status sekarang apa ini? So menikah atau Sekarang belum menikah. Belum menikah. Rencananya mau menikah. masih merintis? Sebenarnya sih sudah. Merintis juga. 2013 udah sama pacar, kita udah kumpul. Ketika 2019 saya bertobat dan saya tahu ini kesalahan, dan saya ngomong ke pacar saya, kita harus pisah sebentar dulu. Nanti bagaimana kita disatukan Tuhan kembali, ada saatnya. Nanti kita rencanakan saja pernikahannya kapan, kita bisa merencanakan, tapi untuk kedepannya seperti apa itu nanti Tuhan yang memutuskan. Jadi selama hidup begitu, kesalahan yang paling terberat yang ini kan sekarang so mengenal kebenaran. Iya. Jadi ketika dipikir-pikir dosa atau kesalahan yang paling terberat, yang paling terbesar itu apa? Yang Itu sih saya rasa yang paling berat di saya, karena itu saya jual diri saya sendiri. jual diri kan. Iya. Jual diri. Iya. Itu definisi jual diri itu seperti Bisa dibayangkan sendirilah bagaimana kalau laki-laki jual diri sendiri, jual diri ke perempuan dan jual diri ke laki-laki juga. Tapi sebenarnya ini tidak lucu sih. Iya sih, cuman maksudnya begitu jauh, ya begitu jatuh sekali kan. Iya. Jatuh sekali. Jadi dosa, Iya. sebenarnya semua dosa semenjak Iya. saya mengetahui semua dosa itu sama. Iya. Ya, tetap kita. Cuma kadang-kadang ada perasaan kan yang Tapi ini. kesalahan paling menyakitkan dalam hidup saya pasti saya pikir itu saya jual diri saya Dulu sendiri. waktu seperti itu punya hidup dalam dosa, hidup dalam hal seperti itu. Dulu pernah ada ndak rasa ada hati nurani yang bilang begini, ini salah, ada ndak? Nah, itu yang saya rasakan ada. Ya. Tapi karena waktu itu kan kita belum mengerti apa bertobat seperti apa, hidup sama Tuhan itu seperti apa, kan nggak tahu. Dan juga nggak ada yang bimbing atau kayak sekarang kan jadi mentor. Yes. Jadi waktu itu ya kita lakukan enak-enak saja. Apa yang dosa yang kita buat ya itu kan membanggakan sesama manusia. Manusia bangga, kayak kita mabuk-mabuk, yuk kita mabuk apa seperti apa, ngumpul apa. Kan itu bangga teman-teman, ayo kita mabuk-mabuk, itu kan bangga sesama manusia. Kan manusia hakikatnya itu bangga kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia, kan itu senang. Jadi jual diri, jual orang juga. Iya, seperti itulah. Jadi bukan diri saya saja yang dijual, orang juga dijual. Jadi waktu di Manado itu tinggal di Manado tetap atau pindah seperti itu? Itu pindah-pindah. Pindah-pindah. Iya. Jadi kalau pulang pun ke Winangun Atas itu sama tante, tapi nggak lama. Tetap hidupnya kayak kalau orang bilang, kamu besarnya di mana? Seingat saya sih besarnya di jalan. Karena mungkin sekitar
umur sekarang 38, mungkin sekitar 25 tahun itu hidupnya itu pindah-pindah, Iya. nggak ada yang tetap. Selama hidup begitu pernah enggak dengar firman atau masuk gereja? Itu masuk gereja atau enggak sama sekali memang? Ada sih beberapa kali. Masuk gereja. Iya, Diajak masuk atau kemauan gereja. sendiri? Ada diajak, ada juga kemauan sendiri. Diajak juga, beberapa kali diajak ya ikut. Ada juga emang kemauan sendiri tapi nggak tahu sampai di gereja itu mau ngapain. Cuma penting Ya sudah, datang aja menyanyi. nyanyi. Orang lihat, oh ke gereja ya, iya. Jadi cuma sekedar ibadah lah. Ya sekedar ibadah dan Yang itu penting ada bisa hadir. dihitung. Itu pun bisa dihitung. Iya. Jadi dalam setahun mungkin 1-2 kali. Ini memang. Ada. Kau maksudnya dari bagaimana sampai kenal Tuhan, bagaimana sampai bertobat, maksudnya sampai jadi seperti ini sekarang. Jadi waktu ketika saya mau mengenal Tuhan itu sebenarnya nggak secara kebetulan juga. Jadi gini, pada tanggal 31 Desember saya itu berantem sama seseorang yang mungkin saya nggak bisa bilang namanya. Itu saya hampir bunuh. Jadi tinggal angkat kepala, parang yang orang Manado bilang peda, so tinggal mau potong di leher, dan rencana saya kepalanya langsung bawa di polisi. Nah di saat itu hati ini seperti ada dua orang Iya. bicara ngomong. Yang satunya bilang bodoh kamu, yang satunya bilang paling enteng dia, Iya. satunya bilang saya bingung, apa ini? Satu bilang bodoh, wah saya pukul lagi, saya injak-injak dia, karena terlalu marahnya saya, terlalu marah ke dia sampai saya memang mau bunuh. Tapi ketika saya mau gorok lehernya, tangan saya udah nggak bisa bergerak.